Baik, kita masuk pada pengertian mengenai hidrogen. Nah, teman-teman, hidrogen berasal dari bahasa Yunani, dari kata hidro yang artinya air, dan kata genes yang artinya membentuk. Jadi, hidrogen sendiri berarti pembentukan air. Nah, nama ini diberikan karena hidrogen adalah unsur utama penyusun air. Hidrogen adalah unsur dengan simbol H dan nomor atom 1. Hidrogen juga adalah unsur pertama dalam tabel periodik dan merupakan unsur paling melimpah di alam semesta. Hidrogen adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Nah, pengertian hidrogen secara umum adalah unsur kimia yang terdiri dari satu proton dan satu elektron. Selain itu, hidrogen adalah unsur yang paling ringan dan memiliki titik didih dan titik lebur yang sangat rendah. Hidrogen juga merupakan unsur yang sangat reaktif dan mudah bereaksi dengan unsur-unsur lain. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian mengenai hidrogen, sekarang kita akan masuk pada sifat-sifat hidrogen. Nah, hidrogen sendiri mempunyai sifat secara kimia atau sifat kimia dan sifat fisika. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu sifat kimia. Jadi, sifat kimia yang pertama yaitu hidrogen bersifat reaktif. Nah, hidrogen adalah unsur yang sangat reaktif dan mudah bereaksi dengan unsur-unsur lain, termasuk oksigen, nitrogen, dan halogen. Sifat yang kedua yaitu bahan bakar. Hidrogen adalah bahan bakar yang sangat efisien dan menghasilkan emisi yang rendah. 3. Bahan pembentuk. Hidrogen digunakan untuk membentuk senyawa-senyawa penting seperti air, amonia, dan hidrokarbon. Nah, setelah kita mendengarkan sifat atau mengetahui sifat kimia hidrogen, nah ada pun contoh sifat kimia hidrogen sendiri, yaitu yang pertama adalah reaksi dengan oksigen. Jadi hidrogen bereaksi dengan oksigen, yaitu membentuk air. Reaksi ini adalah reaksi eksotermis yang berarti menghasilkan panas. Untuk reaksinya sendiri yaitu H2 gas tambah O2 gas menghasilkan 2H2O gas. Nah, contoh yang kedua yaitu reaksi hidrogen dengan nitrogen. Jadi, hidrogen ini bereaksi dengan nitrogen membentuk amonia. Reaksi ini adalah reaksi endotermis yang berarti membutuhkan panas. Untuk reaksinya sendiri, N2 gas tambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Nah, contoh yang ketiga yaitu reaksi dengan halogen. Hidrogen bereaksi dengan halogen membentuk hidrogen halida. Reaksi ini adalah reaksi eksotermis. Reaksinya yaitu H2 gas tambah Cl2 gas menghasilkan 2HCl gas. Nah, sekarang kita akan masuk pada sifat fisika hidrogen. Yang pertama, bentuk hidrogen adalah gas diatomik yang berarti terdiri dari dua atom yang terikat secara kovalen. Yang kedua yaitu warna. Hidrogen tidak berwarna. Yang ketiga bau, hidrogen pun tidak berbau. Yang keempat rasa, hidrogen juga tidak berasa. Kemudian yang berikutnya adalah titik didih. Jadi titik didih hidrogen yaitu negatif 252,87 derajat Celcius. Untuk titik lebur hidrogen yaitu negatif 259,14 derajat Celcius. Massa jenis hidrogen yaitu pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah 0,0899 gram per liter. Kegunaan hidrogen yang pertama, hidrogen digunakan sebagai bahan bakar untuk sel bahan bakar. Yang kedua, selain untuk bahan bakar, hidrogen juga digunakan sebagai bahan bakar roket. Yang ketiga, hidrogen digunakan untuk menghasilkan hidrogen peroksida yang merupakan bahan baku untuk berbagai industri. Yang berikutnya adalah kegunaan hidrogen
yaitu untuk menghasilkan amonia yang merupakan bahan baku pupuk. Nah, kegunaan yang berikutnya adalah untuk menghasilkan hidrokarbon yang merupakan bahan baku untuk plastik dan bahan bakar. Produksi hidrogen. Produksi hidrogen adalah proses untuk menghasilkan gas hidrogen dari bahan baku. Hidrogen adalah unsur yang paling melimpah di alam semesta, tetapi tidak ditemukan secara bebas di bumi. Hidrogen biasanya diproduksi dari sumber energi fosil seperti gas alam dan batu bara atau dari sumber energi terbarukan seperti air dan biomasa. Nah, ada beberapa metode untuk memproduksi hidrogen sendiri, yaitu satu, metode reforming uap. Metode ini menggunakan uap air untuk bereaksi dengan hidrokarbon seperti metana untuk menghasilkan hidrogen dan karbon dioksida. Nah, metode yang kedua yaitu oksidasi parsial. Metode ini menggunakan oksigen untuk bereaksi dengan hidrokarbon untuk menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida. Metode yang berikut yaitu gasifikasi. Metode ini menggunakan panas dan uap air untuk mengubah batu bara menjadi gas yang kemudian dapat dipecah menjadi hidrogen dan karbon monoksida. Metode yang berikut yaitu elektrolisis. Metode ini menggunakan listrik untuk memecah air menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada isotop hidrogen. Hidrogen memiliki 3 isotop alami, yaitu yang pertama protium. Protium merupakan isotop hidrogen yang paling melimpah dengan kelimpahan lebih dari 99,98%. Protium tidak memiliki neutron. Isotop hidrogen yang kedua yaitu deuterium. Deuterium merupakan isotop hidrogen yang memiliki 1 neutron. Deuterium memiliki kelimpahan sekitar 0,015%. Isotop yang ketiga yaitu tritium. Tritium merupakan isotop hidrogen yang memiliki 2 neutron. Tritium adalah radioisotop yang berarti bahwa ia tidak stabil dan akan mengalami peluruhan radioaktif. Tritium memiliki waktu paruh sekitar 12,3 tahun, yang berarti bahwa setengah dari atom tritium akan meluruh menjadi helium-3 setiap 12,3 tahun. Energi hidrogen. Energi hidrogen adalah energi yang dihasilkan dari reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen. Reaksi ini menghasilkan listrik dan air sebagai produk sampingan. Energi hidrogen dianggap sebagai salah satu jenis energi yang ramah lingkungan. Nah, hal ini karena reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen hanya menghasilkan air sebagai produk sampingan, sehingga tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara. Energi hidrogen adalah salah satu bentuk energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk menggantikan energi fosil. Tantangan pengembangan hidrogen. Salah satu tantangan utama pengembangan hidrogen adalah biaya produksinya yang masih relatif tinggi. Selain itu, infrastruktur untuk penyimpanan dan transportasi hidrogen juga masih belum berkembang pesat. Energi hidrogen memiliki potensi besar untuk menjadi sumber energi yang bersih berkelanjutan. Namun, pengembangan energi hidrogen juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu biaya produksi yang tinggi. Biaya produksi hidrogen saat ini masih relatif tinggi dan perlu ditekan agar dapat bersaing dengan energi fosil. Biaya produksi hidrogen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Teknologi produksi. Teknologi produksi hidrogen yang efisien dapat membantu menurunkan biaya produksi.
Sumber energi. Sumber energi yang digunakan untuk produksi hidrogen juga dapat mempengaruhi biaya produksi. Sumber energi yang terbarukan seperti air dan biomasa umumnya memiliki biaya yang lebih rendah daripada sumber energi fosil seperti gas alam.